Jadi Pak Made, ya sedikit Pak Made Ya, saya bertanya ini yang paling kritikal ini Pak Made Ji. Di silakan. POJK 22 2023 ini Pak Made di pasal 6 Hmm. dan pasal 7 itu disebutkan bahwa PUJK berhak mendapat perlindungan hukum dari etikat tidak baik dari konsumen Pak Made. Sampai sejauh mana Pak Made kita mendefinisikan etikat tidak baik itu? Apakah one prestasi atau dia menunggak itu sudah masuk Pak Made, kita kategorikan etikat tidak baik. Ya, itu sementara dulu Pak Made. Silakan Pak Made. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita di Ya, hari ini Pak Made. Sukses semua Pak ya. Made. Sukses. Baik. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini bagus sekali ini. Disinilah yang saya maksud. Di sini ada ambiguitas, ada perbedaan persepsi. Jadi kalau dari pihak debitur jelas mengatakan bahwa dia itu yang harus mendapat perlindungan. Begitu juga dari bank kan harus juga dia mendapat perlindungan, apalagi disebutkan bank itu berhak mendapat perlindungan hukum dari dari debitur yang beretikat tidak baik. Nah, sekarang memang di sini sering dalam praktek ini terjadi perdebatan kategori yang beretikat baik itu apa. Seperti tadi dari penanya Pak Komut menyampaikan debitur itu kan sudah one prestasi, apa nggak cukup gitu kan? Apa nggak cukup? Ini debitur sudah one prestasi, dia harus itu menyelesaikan kewajibannya. Apa tidak cukup dengan itu? Dia harus sudah melakukan kewajiban dan ada artinya tanggung jawab dia untuk menyelesaikan. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan. Karena di sektor jasa keuangan ini gitu kan, memang rangkaian proses dari awal kredit sampai selesainya kredit itu memang prosesnya itu melalui berbagai tahap seperti tahap persiapan perjanjian kredit, tahap dalam rangka untuk pembebanan, kemudian tahap itu untuk penyelesaian restrukturisasi, tahap untuk lelang, penyerahan sukarela, malah terakhir tahap eksekusi pengosongan kalau sampai misalnya agunan itu tidak bisa diambil alih oleh pemenang lelang. Jadi proses itu panjang. Makanya di dalam POJK ini kan diatur beberapa hal, banyak hal diatur. Jadi terkait dengan penagihan misalnya, terkait dengan tadi uraikan literasi. Jadi memang tidak cukup dengan one prestasi saja. Itu misalnya PUJK dapat melakukan penagihan dengan cara sewenang-wenang. Makanya meskipun orang dalam keadaan one prestasi, silahkan tagih sesuai dengan yang diatur dalam POJK. Itu misalnya. Nah, kemudian kan lucu juga ada di sini kan. Ini kenapa sampai POJK? Tadi saya uraikan, ada kewajiban literasi, memberikan pendidikan kepada konsumen. Kenapa sampai begitu urusannya urusan konsumen? Nah, di situ diwajibkan dalam rangka untuk pendidikan, dalam rangka untuk pengetahuan masyarakat. Ikut PUJK di sana membantu bagaimana agar pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen itu nyampe ke masyarakat. Itu. Jadi kenapa itu bank harus lakukan? Nah, itulah diatur dalam rangka pembinaan, dalam rangka literasi kepada debitur dan masyarakat. Nah, kembali tadi artinya tidak cukup dengan salah satu kesalahan dewan prestasi saja
sudah dapat PUJK melakukan perbuatan yang di luar, yang dilarang oleh OJK, oleh peraturan OJK. Jadi meskipun dia sudah wan prestasi, itu silahkan tagih sesuai dengan aturan yang ada.